لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah bangsa Amori. Saya menyampaikan sejarah bangsa Amori ini tujuannya untuk menambah wawasan kita semua sehingga kita mengetahui sejarah peradaban di masa lalu. Tentunya saya melihat peradaban ini dengan sudut pandang umum. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bangsa Amori atau orang Amori adalah sebuah bangsa penutur bahasa Semit kuno yang merupakan penduduk dari Suriah yang juga mendiami wilayah-wilayah luas di Mesopotamia Selatan sejak abad ke-21 sebelum Masehi sampai pada akhir abad ke-17 sebelum Masehi, di mana mereka juga meninggalkan peninggalan-peninggalan bekasnya sampai sekarang. Nah, selanjutnya adalah asal-usul bangsa Amori. Dalam naskah-naskah Sumeria terdahulu yang berisi mengenai keterangan mengenai bangsa Amori, di sana dikatakan bahwasanya sejak sekitar 2400 sebelum Masehi, yang dimaksud dengan tanah bangsa Amori bukanlah Mesopotamia melainkan wilayah-wilayah di sebelah barat Sungai Efrat. Termasuk di situ ada Kanaan dan wilayah yang kelak menjadi Suriah yang pada masa itu dikenal sebagai tanah orang Amuru dan kemudian sebagai Aram dan Ebernari. Nah, mereka digambarkan sebagai suatu bangsa nomaden yang belum beradab, di mana di dalam naskah-naskah Mesopotamia terdahulu yang berasal dari Sumeria, Akkadia, serta Asyur dan memiliki ikatan istimewa dengan daerah pegunungan-pegunungan yang sekarang ini bernama Jebel Bisri, tepatnya di utara Suriah, yang disebut sebagai pegunungan orang Amori. Sedangkan kata Amuru dan Amar masing-masing adalah sebutan bagi mereka dalam bahasa Sumeria. Begitu pula disampaikan di dalam bahasa Mesir kuno dan bahasa Akkadia. Nah, sejak abad ke-21 sebelum Masehi, mungkin akibat dari bencana kemarau panjang yang bermula sekitar 2200 sebelum Masehi, terjadilah perpindahan suku-suku Amori secara besar-besaran ke kawasan selatan Mesopotamia. Dan mereka menjadi salah satu penyebab keruntuhan dinasti ketiga Ur. Nah, bangsa-bangsa Amori merampas kedudukan para penguasa pribumi di negara-negara kota yang ada di Babilonia, yang sudah lama berdiri seperti Isin, Larsa, Esuna, serta Kis, dan juga mendirikan negara-negara kota baru. Nah, yang paling termasyhur diantaranya adalah kota Babil, meskipun sebelumnya merupakan sebuah negara kota kecil dan tidak berarti. Nah, peninggalan tertulis bangsa Amori yang ada saat ini adalah yang ditulis dalam salah satu dialek bahasa Akkadia yang terdapat pada lempengan-lempengan tanah liat yang ditemukan di Mari,
berasal dari tahun 1800 sampai 1750 sebelum Masehi. Karena bahasa itu memperlihatkan bentuk-bentuk kosakata dan susunan khas Semit baru laut, maka bahasa Amori pun diyakini merupakan cabang baru laut dari rumpun bahasa Kanaan. Nah, sumber utama dari pengetahuan akan bahasa Amori yang benar-benar terbatas ini adalah nama-nama orang yang tidak ada khas Akadiahnya, yang dipertahankan dalam naskah-naskah kuno. Nah, bahasa Akadia yang dituturkan penduduk pribumi di negara-negara, kota-kota, dan satuan-satuan masyarakat pemerintahan Mesopotamia adalah yang pertama adalah bahasa Akad, bahasa Asyur, bahasa Babilonia, bahasa Isin, bahasa Kisi, bahasa Larsa, bahasa Ur, bahasa Nipun, bahasa Uruk, bahasa Eridu, dan lain sebagainya, yang merupakan dari rumpun bahasa Semit Timur, sama seperti bahasa Ebla di kawasan utara Levan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sejarah bangsa Amori. Dalam naskah-naskah berbahasa Sumeria terdahulu, semua negeri di seberang sungai Efrat termasuk kawasan Levan yang sekarang ini dikenal sebagai tanah martu atau orang-orang Amori. Di situ dikatakan bahwasanya dalam Enmere dan penguasa Arata menggambarkan negeri itu dengan nama Enmerkar sebagai salah satu di antara negeri-negeri yang dihuni oleh orang-orang yang berbahasa lain. Di dalam naskah yang lain juga disampaikan bahwasanya pada tahun ke-50 pemerintahan Enmerkar, orang-orang Martu muncul di Sumer dan Akkad, tepatnya di Mesopotamia Selatan, sehingga perlu dibangun sebuah tembok untuk melindungi Uruk. Nah, bangsa Amori sesekali muncul dalam lempeng-lempeng tanah liat peninggalan kerajaan Ebla yang berbahasa Semit Timur. Berasal dari 2500 tahun sebelum Masehi sampai kehancuran kota itu tepatnya pada tahun 2250 sebelum Masehi. Nah, dari sudut pandang bangsa Ebla, orang Amori adalah sekelompok masyarakat pedesaan yang mendiami lembah sempit di daerah hulu dan tengah sungai Efrat di utara Suriah. Nah, bagi raja-raja Akadia di Mesopotamia Tengah, Martu adalah salah satu dari 4 pemukiman yang bertepatan di sekitar kota Akkad. 3 pemukiman lainnya adalah Subartu atau Asur, yang kedua adalah Sumer, dan yang ketiga adalah Elam. Nah, Naramsir yang berasal dari Akkad mencatat tentang kemenangan dalam perang melawan orang-orang Martu yang bertepatan di utara Syria sekitar tahun 2240 sebelum Masehi. Nah, menjelang hari-hari terakhir kekuasaan bangsa ketiga Ur, arus kedatangan orang-orang Amori telah menjadi ancaman besar sehingga raja-raja seperti Susin terdesak untuk membangun tembok sepanjang 170 mil yang bertepatan dari sungai Tigris sampai ke sungai Efrat dengan bertujuan untuk menghadang mereka. Nah, orang Amori tampak seperti puak-puak pengembara yang dipimpin oleh kepala-kepala suku yang kejam, yang nekat menerobosi wilayah-wilayah yang mereka perlukan bagi pengembalaan ternak-ternak mereka. Beberapa peninggalan tertulis Akadia dari zaman ini memuat perkataan-perkataan yang meremehkan orang-orang Amori dan menyiratkan bahwasanya penduduk Mesopotamia yang berbahasa Akadia dan Sumeria menganggap bahwasanya cara hidup mereka yang nomaden dan primitif itu sangat menjijikkan dan nista. Misalnya orang-orang Martu yang tidak mengenal biji-bijian, dan orang-orang Martu yang tidak mengenal rumah apalagi kota, dan orang Martu juga orang-orang kampung dari pegunungan, dan orang-orang Martu yang menggali-gali umbi jamur, dan kemudian yang tidak menekuk lutut untuk menggarap lahan dan makan daging mentah, yang tidak berumah seumur hidupnya, dan yang matinya tidak dikubur. Nah, ini merupakan pandangan menjijikkan yang diungkapkan oleh bangsa Akadia dan bangsa Sumeria. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh bangsa Amori terhadap Mesopotamia. Nah, bangkitnya kerajaan-kerajaan bangsa Amori di Mesopotamia memberi dampak yang mendalam dan tahan lama di bidang politik, sosial, dan ekonomi, khususnya di Mesopotamia Selatan. Dan juga membagi pembagian wilayah menjadi kerajaan-kerajaan
menggantikan negara-negara kota di Mesopotamia Selatan. Nah, rakyat, tanah, serta ternak tidak lagi secara fisik menjadi milik para dewa dan juga tidak menjadi milik kuil-kuil ataupun para raja. Nah, para penguasa Amori menganugerahkan atau membebaskan rakyat, tanah, serta ternak mereka untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Sedangkan berbidang-bidang tanah milik kerajaan dan kaum rohaniwan membebaskan warga di sejumlah kota dari kewajibannya untuk membayar pajak dan kerja bakti. Dan tampaknya telah mendorong terbentuknya suatu masyarakat baru, yakni masyarakat yang terdiri atas petani-petani besar, orang-orang merdeka, dan saudagar-saudagar giat yang bertahan selama berabad-abad. Nah, secara keseluruhan peradaban Mesopotamia menyintasi zaman kekuasaan bangsa Amori. Sebagaimana peradaban pribumi Babilonia telah menyintasi masa singkat kekuasaan dinasti bangsa Kuci di Sumeria atas Mesopotamia Selatan. Nah, tatanan keagamaan, etika, teknologi, serta kesenian yang telah berkembang di Mesopotamia yang ada sejak pada 4 sebelum Masehi tidak begitu terdampak oleh hegemoni bangsa Amori. Nah, Mesopotamia sendiri masih tetap menyembah dewa-dewa bangsa Sumeria yang juga adalah dewa-dewa bangsa Akkadia. Oleh karena langkahnya karya seni rupa yang dihasilkan pada zaman ini hanya sedikit yang dapat diperbandingkan dengan karya seni rupa yang dihasilkan pada era dinasti ketiga Ur yang merupakan dinasti sebelumnya. Nah, era kerajaan orang-orang Amori adalah pada tahun 2000 sampai 1595 sebelum Masehi. Kadang-kadang juga disebut sebagai zaman Amori. Nah, bangsa-bangsa utama orang-orang Amori muncul di Mari, Yamhat, Katnah, dan untuk jangka waktu yang cukup singkat juga berada di Assyria di bawah pimpinan Syamsid Adad I. Nah, kemudian yang selanjutnya, Babel yang mula-mula adalah sebuah negara kecil saat didirikan pada 1894 sebelum Masehi selama satu periode singkat menjadi kekuatan besar di dunia kuno di masa pemerintahan Hammurabi pada paruh pertama abad ke-18 sebelum Masehi. Dan sejak periode inilah kawasan selatan Mesopotamia dikenal sebagai Babilonia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemerosotan bangsa Amori. Nah, era kekuasaan orang Amori di Mesopotamia Utara berakhir dengan kekalahan dan pengusiran orang-orang Amori beserta warga Babel yang diperhamba oleh Amori dari Assyria yang dipelopori oleh Puzarsin dan Raja Adasi, yaitu berkisar antara tahun 1740 dan 1735 sebelum Masehi. Nah, jauh di selatan kekuasaan orang-orang Amori berakhir dengan tampilnya dinasti Tanah Laut, yaitu sekitar 1730 sebelum Masehi. Nah, setelah itu orang Amori terus bertahan di Babel yang kembali menjadi negara yang kecil dan lemah sampai dengan penjarahan Babel oleh bangsa Het, yaitu sekitar tahun 1595 sebelum Masehi, yang mana mengakhiri keberadaan orang-orang Amori dan menghadirkan suku-suku yang baru. Yang teristimewa adalah bangsa Kas. Kemudian sejak abad ke-15 sebelum Masehi sampai seterusnya, istilah Amurru lazim digunakan untuk menyebut daerah yang membentang dari utara Kan'an sampai sejauh Kadesi, tepatnya di tepi sungai Orontes di Suria Utara. Nah, semenjak tersingkir dari Mesopotamia, orang Amori di Suria tunduk di bawah kekuasaan bangsa lain. Yang pertama adalah orang-orang Het, dan kemudian kekaisaran Assyria Pertengahan yang dimulai pada abad ke-14 sebelum Masehi yang bertepatan pada tahun 1365 sampai 1050 sebelum Masehi. Nah, tampaknya mereka tersingkir atau melebur ke dalam suatu gelombang baru yang mana di situ terdapat bangsa-bangsa semi-nomaden penutur bahasa Semit Barat yang secara keseluruhan disebut dengan kaum Ahlamu. Nah, orang-orang Aram bangkit menjadi golongan terkemuka di antara kaum Ahlamu yang dimulai sekitar tahun 1200 sebelum Masehi sampai seterusnya orang-orang Amori menghilang dari lembaran sejarah.
Nah, sejak periode ini, wilayah kediaman mereka dikenal dengan sebutan Aram atau Aramea. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan kita dapat mengetahui peradaban-peradaban sejarah bangsa orang terdahulu, dan kita juga mengetahui keyakinan-keyakinan dari bangsa terdahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.